الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله ta'ala, walau qara'ta, andai kata engkau membaca al-ilma, ilmu, mi'ata sanatin, selama 100 tahun. Wa jama'ta, dan engkau mengumpulkan alfa kitabin, 1000 kitab. La takunu, maka engkau tidak ada musta'iddan, sebagai orang yang siap li rahmatillahi ta'ala, untuk menerima rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, illa bil amali, kecuali dengan amal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau masih berbicara seputar pentingnya amal dan berbicara mengenai ilmu saja itu tidak cukup. Nasihat ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia ini hanya sibuk mencari ilmu dan merasa tenang, merasa sudah cukup, merasa sudah selamat tanpa amal. Maka Imam Ghazali menegaskan, walau qara'ta al-ilma mi'ata sanatin, kalau engkau baca kitab mutola'ah bukan 10 tahun, 100 tahun. Di mondok di Al-Fatah 100 tahun. Mengkoleksi 1000 kitab. Maka beliau mengatakan, la takunu musta'iddan li rahmatillahi illa bil amal, sebanyak apapun ilmumu, engkau belum layak menjadi orang yang cocok menerima rahmatnya Allah kalau ilmu itu tidak diamalkan. Maka dari itu, ilmu itu bukan untuk pamer, bukan untuk debat, tapi itu ilmu itu untuk amal. Sehingga target kita adalah semakin banyak ilmu kita, semakin banyak amal kita. Insyaallah. Nah, inilah yang sedikit terbalik di dalam proses belajar kita. Hari ini semakin banyak ilmunya, kita semakin tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Setelah tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, akhirnya kita ini meninggalkan amal, berargumentasi itu hanya sunnah. Dulu ketika kita ini masih ilmunya masih biasa saja, diajari qobliyah, diajari ba'diyah, maka kita sangat mementingkan sholat-sholat sunnah itu.
Masih ingat kan zaman santri baru kita rajin qobliyah ba'diyah. Tetapi setelah kita baca lagi kita menemukan ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah yang enggak pernah ditinggalkan Nabi, ada sunnah yang pernah ditinggalkan Nabi. Nabi paling meninggalkan berapa kali, kita meninggalkan seumur hidup. Alasannya itu ghairu muakkad, Nabi pernah meninggalkan. Semakin tinggi kelasnya, semakin sedikit amalnya. Nanti kalau diingatkan, maka dia langsung mengatakan naumul alim asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Tidurnya orang alim itu lebih berat bagi syaitan melebihi 1000 ahli ibadah. Nah, ini namanya konsep pemahaman ilmu yang tidak tepat. Kita ini belajar ilmu biar tahu caranya mengejar ridho Allah. Kita ini belajar ilmu supaya tahu bagaimana caranya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita ini belajar ilmu supaya bagaimana waktu kita di dunia ini semakin bernilai. Karena apa? Karena orang itu semakin banyak ilmunya, dia semakin pintar memanfaatkan waktu dia di dunia. Umpamanya orang dia mau tidur. Bagi orang yang tidak punya ilmu, ya tidur ini sekedar melepaskan penat karena ngantuk. Maka tidur 8 jam menjadi tidur yang sia-sia karena hanya sekedar melepas ngantuk. Tapi bagi ahli ilmu beda. Tidur untuk persiapan biar bisa tahajud. Tidur supaya tidak maksiat. Jadi ada orang itu tidur itu niatnya supaya dia tidak maksiat. Karena dia merasa kalau saya melek, kemudian nggak ada orang tuh nafsu saya meningkat. Nah, biar saya selamat saya tidur. Maka tidur dia ini indallah dihitung menjadi pejuang meninggalkan maksiat. Menjadi orang yang persiapan untuk ibadah. Tidurnya jadi bernilai. Nah, tujuannya ilmu ini seperti itu. Untuk mengejar ridha Allah. Untuk menjadikan detik per detik di dalam kehidupan kita ini menjadi detik yang berharga. Yang mana tidak akan bisa didapatkan kecuali orang yang punya ilmu. Tapi sayang 1000 sayang setelah punya ilmu, malah kita punya alasan untuk meninggalkan amal. Maka ini dicaci banget oleh Imam Ghazali. Walau qara'ta mi'ata sanatin al-ilma mi'ata sanatin. Baca ilmu 100 tahun, kitab 1000, enggak amal, enggak pantas mendapatkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang yang muhsin. Orang yang berbuat baik. Muhsin itu artinya berbuat baik. Muhsin itu artinya berbuat baik. Jadi berbuat dulu, baru kita ini dekat dengan rahmatnya Allah. Gak ada inna rahmatullahi qaribun minal alimin, minal qori'in, gak ada. Minal muhsinin. Maka kita belajar ilmu, kita niati untuk diamalkan. InsyaAllah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau mengambil dalil lagi beristidlal dengan firman-Nya Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa dan bahwasannya laisa tidak ada lil insani bagi manusia illa ma kecuali apa sa'a yang dia usahakan. Jadi apa yang didapatkan manusia itu ya apa yang dia usahakan. Bukan wa alaysa lil insani illa ma qara'a wa alaysa lil insani illa ma 'alima, tapi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa yang diusahakan
itulah yang akan didapatkan oleh seorang manusia nanti di akhirat. Artinya walaupun kita banyak tahu, kita tahu fadilahnya sholat tahajud, kita tahu fadilahnya sholat witir, kita tahu fadilahnya sholat tasbih, tapi kita tidak sholat tasbih, kita tidak sholat witir, kita tidak sholat qobliyah ba'diyah, maka di akhirat kita tidak akan pernah menemukan pahala qobliyah bagi kita. Karena di dunia kita sekedar tahu tapi tidak mengusahakan. Maka dari itu belajar wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Karena apa yang kita dapatkan di akhirat adalah apa yang kita usahakan. Usahalah semaksimal mungkin. Jangan sampai ada satu detik saja melewati kehidupan kita ini kecuali detik itu menjadi detik yang berpahala untuk kita. Insyaallah. Nah, kalau orang ahli agama, orang ahli ilmu, setelah membaca wa alaysa lil insani illa ma sa'a, maka dia usaha, bukan sekedar usaha amal saja. Bagaimana memperbanyak amal, tapi termasuk usaha dia adalah bagaimana dia mati amalnya diteruskan. Nah, ya ini kelebihannya orang punya ilmu itu begitu. Kelebihannya orang punya ilmu, setelah dia tahu apa yang dia dapatkan di dunia adalah apa yang dia usahakan, maka dia tidak sekedar berusaha dengan sholat, berusaha dengan ngaji, berusaha dengan wirid, tapi bagaimana dia mati wiridnya terus. Bagaimana dia mati dakwahnya terus. Bagaimana dia mati sholatnya terus. Bagaimana caranya? Caranya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia mendakwahkan agama, mengajarkan agama, menunjukkan agama kepada umat. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggal dunia. Amalnya masih diteruskan oleh umat manusia. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi." Nah, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ketika anak Adam itu mati, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Lah ilmu itu biar manfaat bagaimana? Ya didakwahkan. Ilmu kok disimpan terus ya nggak akan bisa bermanfaat pada orang lain. Maka didakwahkan, disampaikan, ngajak orang sholat, cerita fadilahnya sholat, cerita fadilahnya wirid, cerita fadilahnya umat Islam bersatu, cerita fadilahnya akhlak yang baik. Akhirnya dengan sebab dia orang semakin senang sholat, semakin senang rukun, semakin senang bekerja sama di dalam menghidupkan agama, maka dia meninggal dunia bukan membawa pahala sholat 1 orang, sholat 1 juta orang. Sebagaimana Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau senyum-senyum. Maka ditanya sama orang, "Syekh, orang biasanya mau mati itu takut, jangan kok mati senyum-senyum itu kenapa?" Nah bagaimana enggak senyum-senyum? Orang meninggalkan anak, meninggalkan istri. Saya meninggalkan jutaan umat manusia yang meneruskan amalan saya. Jadi orang itu kalau punya ilmu, terus ilmunya diamalkan, pikirannya jadi canggih dia. Sehingga ketika membaca wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dia tidak ingin usahanya berhenti sampai mati saja, tapi dia ingin mati saldonya tetap bertambah. Semoga termasuk kita semuanya. Faman maka barang siapa karena yang adanya dia yarju berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya berjumpa dalam keadaan Allah ridho dengannya, falyamal maka hendaknya dia beramal amalan amal solihan yang baik. Jadi barang siapa yang dia itu berharap pengen jumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho,
maka Allah memberikan jalan fal ya'mal amalan sholihah. Kalau pengen jumpa Allah, Allah ridho, amallah yang soleh. Amallah, berbuatlah, ilmu yang dipelajari diamalkan. Baru nanti bisa jumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau orang itu cuman pengen diridhoi oleh Allah tok, pengen jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho tapi enggak amal, maka menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, orang seperti ini tidak pantas dikatakan sebagai orang yang berharap. Tapi orang seperti ini lebih cocoknya dianggap sebagai ahmak, dianggap sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu tanpa mengusahakannya. Itu di dalam Babul Khaufi war Raja di dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan. Raja itu apa toh? Raja itu adalah bercita-cita mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Dan harapan itu atau cita-cita itu berbarengan dengan mewujudkan asbab-asbab yang menghantarkan dia kepada cita-citanya. Itu baru dinamakan sebagai orang yang berharap. Kalau orang dia menginginkan suatu perkara yang dia senangi tanpa dibarengi dengan mewujudkan asbab-asbab yang menghantarkan dia kepada cita-cita itu, maka itu dianggap sebagai orang yang berangan-angan, bahkan lebih parah lagi dianggap sebagai orang yang bodoh. Inna safinata, sesungguhnya kapal, la yamshi ala yabisin, tidak akan berjalan di daratan. Ada orang berharap, saya ini pengen jadi orang alim Pak, pengen pulang ilmunya barokah, pengen pulang itu punya santri yang banyak, tapi suruh nunggu mutolaah nggak pernah datang. Ngurus komplek nggak diurus, laporan sama Pak Kiai ABS, yang penting Pak Kiai suka, alhamdulillah jalan semua, lancar semua, karguzarinya menyenangkan, taskilannya banyak. Padahal sampai masjid itu sudah hilang semua santrinya. Maka orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang berharap. Yang penting saya berharap, oh nggak bisa. Itu namanya bukan berharap. Itu namanya orang yang bodoh. Dia menginginkan sesuatu tanpa usaha untuk mewujudkannya. Zaman dulu kala ada seseorang. Dia ini punya rumah. Rumahnya ini untuk tempat mampirnya orang-orang yang mau berangkat haji. Pokoknya siapapun yang haji yang lewat yang melalui daerah situ mesti mampir. Di situ dijamu gratis makanannya dan lain sebagainya. Setiap ada jamaah haji, maka dia minta, Pak, nanti kalau sampai Mekah, sampai Madinah, tolong doakan saya biar punya anak yang soleh dan solehah. Suatu ketika, tapi udah bertahun-tahun, semua yang dimintai doa itu nggak ada yang makbul doanya, belum punya anak-anak. Akhirnya suatu ketika ada seorang wali yang dia ini doa nggak pernah ditolak oleh Allah. Mampir mau berangkat haji di tempat dia. Dia pesan, Pak Kiai, ini saya ini sudah pengen punya anak soleh, pengen punya anak, bertahun-tahun belum kabul-kabul. Tolong nanti kalau sampai di Mekah, tolong doakan saya. Oh ya, insya Allah. Nah, kiainya pede, doa saya mesti makbul. Nah, zaman dulu itu haji itu lama karena jalan kaki naik kendaraan. Maka kiainya pergi sekitar 1 tahun dari tempat dia itu 1 tahun. Pulang perginya. Setelah pulang dari haji mampir lagi. Dengan PD-nya kiai bilang, mana anaknya? Saya tahnik. Dia mengatakan, maaf Pak Kiai, belum diizinkan Allah punya anak saya. Loh. Ini baru pengalaman saya yang pertama ini. Gak pernah saya seperti ini. Saya sudah doa kok. Seharusnya makbul. Iya Pak Kiai, tapi belum.
Sik. Kamu udah nikah belum? Belum, aku wis malah. Jadi dia itu minta doa, enggak karu-karuan. Ternyata usaha syarat wajibnya orang punya anak yaitu nikah, dia tidak melakukan. Gitu. Kamu ketawa, itulah kamu hari ini. Pengen jadi ulama, pengen jadi dai, ngaji turu terus. Kalau ustadznya nggak datang, alhamdulillah. Ustadz nggak datang, alhamdulillah, terus pengen pulang jadi kiai apa? Maka inilah orang itu harapan dengan usaha itu harus selaras. Kita berharap dapat ridha Allah, kita berharap dicintai oleh Allah, kita berharap jadi orang barokah. Ya, asbab-asbab menjadi orang barokah harus kita wujudkan dengan sebetul-betulnya. Kumpul dengan orang soleh, memandang orang soleh, ngaji yang sungguh-sungguh, doa kepada Allah. Maka orang seperti ini baru layak dikatakan sebagai orang yang berharap. Nah, orang tuh kalau berharap dengan sungguh-sungguh, asbab-asbabnya diusahakan dan harapannya adalah harapan cita-cita akhirat. Tidak ada ceritanya orang berharap akhirat kemudian dikecewakan oleh Allah, tidak ada. Maka semoga kita ditolong oleh Allah untuk mewujudkan harapan kita, cita-cita kita, dunia kita, akhirat kita. Al-Fatihah.